Selamat pagi para sahabat. Kita berjumpa kembali pada materi saya yang ke-8, yaitu Operations Management Processes dalam Balance Scorecard, yang merupakan materi lanjutan dari materi saya sebelumnya mengenal Balance Scorecard. Keenam materi lainnya bisa para sahabat lihat pada YouTube channel yang ini. Berikut adalah template dasar dari strategi map. Ini bersifat generik. Secara garis besar, financial perspective memberikan gambaran apakah eksekusi strategi yang dijalankan berhasil atau tidak, yaitu dalam bentuk tangible outcome. Customer perspective mendefinisikan apa yang menjadi proposisi nilai yang kita tawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan pelanggan, yang kemudian oleh internal processes dan intangible asset dijadikan dasar untuk melakukan proses penciptaan nilai bagi pelanggan. Untuk pelanggan yang menilai atau mengutamakan inovasi atau kinerja produk yang prima, maka skill, sistem, dan proses yang berkaitan dengan pembuatan produk dan jasa baru menjadi hal yang penting atau utama. Untuk pelanggan yang menilai atau mengutamakan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, maka skill, sistem, dan proses yang berkaitan dengan customer management processes menjadi hal yang penting atau utama. Dan terakhir, untuk pelanggan yang menilai atau mengutamakan kualitas, pengiriman tepat waktu, dan khususnya harga yang bersaing, maka skill, sistem, dan proses yang berkaitan dengan operation management processes menjadi hal yang penting atau utama. Jadi, customer perspective merupakan elemen sentral dari strategi yang dibuat, karena ini akan mempengaruhi secara signifikan baik internal perspective maupun learning and growth perspective sebagai intangible asset, atau dengan kata lain, semuanya ini akan membentuk strategi map yang berpusat kepada customer value proposition yang diambil oleh organisasi. Coba sekarang kita perhatikan bersama para sahabat untuk product and service attribute, relationship, dan image. Bagi organisasi yang menerapkan proposition nilai cost leadership, maka external image yang perlu dibangun adalah best deal. Tentu harus diimbangi dengan customer satisfaction untuk membangun atau memelihara hubungan jangka panjang yang berkelanjutan. Nah, kedua hal inilah yang akan menjadi fokus atau pemicu bagi internal perspektif dan learning and growth perspektif dalam melakukan proses penciptaan nilai yang mendukung image yang ingin dibangun oleh perusahaan, yaitu best deal sebagai external image dan operational excellence sebagai internal image, yaitu dan ini dimulai sejak dari supplier kita berproduksi, kemudian kita mendistribusikannya, jadi sebagai dalam bentuk supply chain management. Kalau para sahabat lihat strategi map yang menekankan kepada aspek cost leadership, maka ada 3 hal utama atau yang besar, 3 hal utama, yaitu yang pertama adalah cost leadership, termasuk di dalamnya adalah risk. Nah, di sini para sahabat akan lihat bahwa ada lower the cost of ownership, lower cost of production, lower cost to serve, hingga financial risk dalam bentuk piutang yang tidak tertagih atau bad debt. Kemudian yang kedua menekankan kepada proses improvement. Di sini ada just in time, high quality supply, continuously improve processes, enhance quality, responsive delivery time, hingga operating risk, misalnya order yang tidak terkirim. Nah, ini semua akan mempengaruhi intangible asset atau learning and growth perspektif kita
yaitu akan menekankan balik kepada proses improvement dan quality. Dan yang ketiga itu adalah maksimalisasi penggunaan aset. Itu sebabnya di dalam internal perspektif ada sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu fixed asset utilization dan working capital efficiency. Jadi strategi map, sekali lagi strategi map yang menekankan kepada cost leadership, ada 3 hal besar utama yang mewarnai, yaitu cost, kemudian proses improvement, dan maksimalisasi penggunaan fixed assets. Kita coba melihat kembali strategi map dalam bentuk template dasar. Kita perhatikan product service attribute, relationship, dan image. Bagi organisasi yang mengambil low total cost sebagai customer value proposition-nya, dari contoh sebelumnya, organisasi perlu membangun image, yaitu best deal. Sehingga untuk komponen lainnya, yaitu relationship dan service attribute yang terkait dengan fungsi, waktu, dan quality, yang penting organisasi bisa memenuhi persyaratan minimal dari pelanggan. Jadi kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. Fokus kepada very low price, image adalah best deal, sedangkan untuk attribute dan level relationship cukup jika organisasi dapat memenuhi persyaratan minimal dari pelanggan. Kemudian untuk menambah jumlah customer ataupun memelihara customer yang ada dan bagaimana meningkatkan revenue daripada customer, maka perusahaan dapat menggunakan strategi competitive price dan pengendalian biaya. Jadi sesuai dengan apa yang memang ingin ditawarkan, yang utama yaitu cost leadership. Kemudian untuk manajemen, operational management processes, customer management processes, dan innovation process management processes, karena perusahaan mengambil low total cost sebagai customer value proposition-nya, maka perusahaan harus mencapai yang terbaik di operation management processes, sedangkan yang di customer management processes dan innovation processes, perusahaan cukup memenuhi standar minimal saja. Jadi seperti ini ya, untuk innovation dan customer management yang penting tidak di bawah standar minimal. Kemudian untuk financial strategy, di mana di sini ada productivity strategy, ada revenue growth strategy, ada increase asset utilization, maka untuk revenue growth perusahaan akan fokus kepada competitive price, volume ya, karena dengan memaksimalkan aset semaksimal mungkin, maka organisasi akan dapat menekan biaya fixed cost per unitnya. Ya demikian strategi yang terkait dengan cost leadership, operation management, atau low total cost. Seperti yang sudah dijelaskan di depan, bahwa untuk company, organisasi yang menerapkan cost leadership sebagai customer value proposition-nya, ada 3 hal besar yang akan mewarnai keseluruhan daripada strategi map, yaitu yang pertama adalah cost, process improvement, dan maximize use of asset. Memenuhi permintaan dari seorang sahabat, saya akan coba melakukan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing strategic objektif yang ada di dalam financial perspektif. Saya akan menggunakan DuPont System untuk menjelaskan strategic objektif yang ada financial perspektif dimaksud. Setiap pemilik modal tentunya mengharapkan imbal balik atau return on investment yang memadai pada saat dia akan melakukan investasi. Ukuran kewajaran yang biasa dipakai adalah tingkat bunga. Apakah return on investment
lebih tinggi atau lebih rendah daripada tingkat bunga yang berlaku. Return on investment merupakan perbandingan antara pendapatan bersih operasi dengan nilai investasi bersih yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan tersebut. Pendapatan bersih operasi merupakan pengurangan dari antara revenue dengan harga pokok penjualan dengan biaya umum dan administrasi. Harga pokok penjualan merupakan penjumlahan dan pengurangan dari production cost ditambah work in process awal dikurangi dengan work in process akhir. Ini menjadi cost of goods manufacture, kemudian ditambah dengan finished good awal dikurangi dengan finished good akhir menjadi cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Production cost merupakan penjumlahan dari conversion cost dan factory overhead. Sedangkan conversion cost sendiri terdiri dari raw material dan direct labor. Untuk aset bersih operasi terdiri dari current asset dan fixed asset. Kemudian current asset terdiri dari kas bank, account receivable atau piutang dagang, dan inventory. Untuk pembicaraan selanjutnya yang terkait dengan strategic objective industry cost leader, ruang lingkupnya akan saya batasi di sini. Kemudian untuk maximize use of existing assets, skopnya adalah ini. Kemudian untuk increase account share with existing customer dan increase revenue from new customer, ruang lingkupnya akan saya batasin di poin ini saja. Jadi seperti ini. Kemudian untuk industry cost leader, kita bisa menggunakan pendekatan dengan menggunakan kerangka berpikir terkait dengan efektif, ekonomis, dan efisien. Para sahabat bisa mempelajari sedikit lebih detail dalam materi YouTube saya sebelumnya yang berjudul efektif, ekonomis, dan efisien. Nah, untuk mendapatkan cost yang baik atau yang cukup rendah, sebetulnya ada beberapa inisiatif yang dapat organisasi lakukan, yaitu yang terkait dengan doing things cheap. Organisasi dapat mencari bagaimana memperoleh sumber daya yang lebih murah. Apakah itu dalam bentuk supplier relationship, mencari produk substitusi yang lebih murah dari yang saat ini digunakan, mencari new supplier dengan harga yang lebih kompetitif, dan sebagainya. Sedangkan terkait dengan efisiensi, organisasi dapat melakukan proses improvement, bisa menerapkan atau menggunakan supply chain management, total quality management, Six Sigma, activity based management untuk mendapatkan proses yang lebih baik dari sebelumnya untuk meningkatkan produktivitas ataupun dalam rangka menghilangkan berbagai macam pemborosan. Pemborosan bisa terjadi dalam bentuk gerak atau transportasi yang sebenarnya tidak mempunyai nilai tambah, atau waktu tunggu, cacat produksi, overproduksi, dan lain-lain. Jadi diharapkan dengan menggunakan kedua pendekatan ini, yaitu mencari sumber daya yang lebih murah dan melakukan proses improvement, organisasi dapat menekan cost of production-nya atau biaya produksi per unit produk dengan cara yang semaksimal mungkin. Jika proses improvement itu sudah dilakukan dengan baik dan dapat dilakukan secara berulang-ulang, maka perlu dibuatkan standar yang baru. Nah, untuk pembuatan standar ini, para sahabat bisa mempelajari bagaimana membuat SOP berbasiskan ISO 9001-2015. Kita lanjut dengan strategi objektif, bagaimana kita memaksimalkan aset organisasi yang ada. Nah, jadi aset bersih operasi
terdiri dari current asset dan fixed asset. Nah, untuk yang fixed asset, perusahaan dapat berfokus kepada bagaimana memaksimalkan penggunaan mesin-mesin yang digunakan untuk berproduksi agar mampu menekan biaya fixed cost per unit produknya. Pendekatan yang biasa digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan peralatan produksi adalah OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Secara umum, OEE ini didefinisikan sebagai suatu ukuran nilai efektivitas penggunaan mesin atau peralatan dengan menghitung ketersediaan mesin atau availability, kinerja atau performance, dan juga kualitas produksi yang diproduksi atau quality yield. Nilai OEE 100% berarti produksi berjalan sempurna dengan produktivitas yang maksimum atau lini produksi menghasilkan produk 100% baik dalam waktu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan tanpa ada downtime mesin. Sedangkan untuk mengukur efektivitas atau efisiensi working capital biasa digunakan ukuran cash to cash cycle. Ya, ini berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut ya daripada downtime loss, speed loss, dan quality loss. Dan yang ini adalah formula bagaimana organisasi menghitung availability, performance, dan quality yield-nya. Next, kita akan bahas cash to cash cycle. Nah, cash to cash cycle ini merupakan tools yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kecukupan modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Semakin tinggi cash to cash cycle, semakin tinggi modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Formula perhitungannya daripada cash to cash cycle itu merupakan penjumlahan dari waktu persediaan ditambah waktu piutang, kedua ini yang diinvestasikan di dalam aset ya, dikurangi dengan waktu hutang. Secara gambar mungkin bisa secara visual bisa diilustrasikan sebagai berikut. Jadi waktu persediaan itu sejak pembelian barang dari supplier hingga persediaan itu terjual. Kemudian waktu piutang adalah sejak terjadinya penjualan hingga pembayaran itu diterima. Waktu hutang itu adalah sejak pembelian barang hingga pembayaran ke supplier. Sehingga selisihnya inilah yang disebut cash to cash cycle. Penjumlahan dari days stock, days receivable dikurangin dengan days payable. Kalau siklus atau cash to cash cycle ini katakanlah misalnya ini 30, ini 15, berarti cash to cash cycle-nya adalah 45 hari. Artinya perusahaan atau organisasi perlu menyediakan permanent working capital sebanyak 45 hari. Jikalau waktu persediaan 30 hari, waktu piutang 30 hari, dan kita bisa berhutang kepada supplier kita 75 hari, berarti 30 tambah 30 kurang 75, cash to cash cycle kita adalah minus 15 hari. Artinya kita menggunakan pembiayaan dari supplier kita. Artinya kita tidak ada permanent working capital yang perlu kita sediakan. Seluruh pembiayaan dibiayai oleh supplier kita. Kemudian terkait dengan revenue growth strategi, pada intinya kita bisa menggunakan atau memaksimalkan strategi yang terkait dengan existing product dikaitkan dengan pelanggan baru dan pelanggan yang ada, kemudian produk baru dikaitkan dengan pelanggan baru dan pelanggan yang sudah ada. Jadi kita perlu melakukan secara periodik benchmarking dengan kompetitor kita sehingga kita bisa tahu bagaimana posisi kita di dalam persaingan itu. Kita juga perlu melihat bagaimana efektivitas daripada value proposition yang kita tawarkan kepada pelanggan untuk menentukan marketing strategi yang tepat untuk mencapai organisasi
untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah diterapkan. Untuk value proposition ini, para sahabat bisa mempelajari di dalam materi saya yang terkait dengan bisnis model Canvas dan integrasinya dengan balance scorecard. Sehingga dengan demikian, revenue growth strategy bisa kita gaurikan ke dalam dua, yaitu increase account share with existing customer, baik terhadap existing product maupun new product, ataupun meningkatkan penjualan dari pelanggan baru, baik dari existing product ataupun dari new product. Saya akan bahas sedikit mengenai leading dan lagging indicator. Leading indicator adalah pengukuran in process, sedangkan lagging indicator pengukuran terhadap output atau hasil. Leading indicator merupakan pengukuran yang bersifat prediktif atau ke depan, sedangkan lagging indicator melakukan pengukuran atas apa yang sudah terjadi. Jadi ke depan adalah leading, yang sudah terjadi adalah lagging. Leading indicator biasa berbicara mengenai sebab, sedangkan lagging indicator berbicara mengenai akibat. Perhitungan lagging indicator relatif lebih mudah dibandingkan dengan perhitungan yang dilakukan di dalam saat kita menghitung leading indicator. Lagging indicator adalah unsur penting dalam menciptakan leading indicator yang dapat membawa pertumbuhan bagi bisnis perusahaan. Lagging indicator tanpa leading indicator tidak akan memberikan arah atau petunjuk bagaimana suatu hasil akan dicapai dan tidak ada satu peringatan dini atas kemajuan atau progres perusahaan. Kemudian mengenai KPI ada 4 macam tipe, yaitu KPI eksak, KPI proksi, KPI aktivitas, dan KPI proyek. KPI eksak sudah memperhitungkan semua indikator ideal, sedangkan KPI proxy sifatnya lebih terbatas. Jadi sebagai contoh, Customer Satisfaction Index itu tidak hanya cukup diukur hanya dari jumlah keluhan pelanggan saja, karena masih ada kontrak yang dibatalkan, panjang antrian, yang perlu dimasukkan sebagai faktor yang mempengaruhi Customer Satisfaction Index. Jadi kalau dari contoh yang sudah kita jelaskan di sebelumnya, misalnya case to case cycle, itu berarti kita harus memasukkan semua indikatornya, yaitu days receivable, days payable, dan days stock. Ini adalah strategi map yang terkait dengan low total cost sebagai customer value proposition-nya. Di dalam pembahasan berikutnya saya akan sajikan beberapa contoh KPI, namun tidak semua, terkait dengan strategic objektif yang ada di dalam strategi map di sini. Sebagai contoh, misalnya untuk maximize use of existing asset, kita sudah berbicara mengenai case to case cycle dan OII. Kemudian customer satisfaction juga diukur dengan customer satisfaction index. Kemudian increase revenue from new customer dihitung lewat berapa banyak revenue yang diperoleh dari penambahan customer baru. Kemudian best deal, ya best price setelah dilakukan benchmark terhadap kompetitor. Hampir semua KPI yang ada di dalam financial perspective dan customer perspective merupakan lagging indicator. Ini beberapa contoh KPI yang terkait dengan internal business process, misalnya enhance quality, KPI-nya adalah customer complaints. Kemudian terkait dengan risk, misalnya operating risk, misalnya berapa banyak jumlah order yang sudah dipesan namun belum dapat dipenuhi oleh organisasi. Kemudian terkait dengan financial risk, misalnya berapa persen piutang dagang yang tidak terdagih atau berapa persen perusahaan yang menjadi bad debt. Ini adalah KPI yang terkait dengan learning and growth perspective, misalnya terkait dengan skills di dalam quality management. Nah, di sini bisa diukur dengan berapa jumlah karyawan yang memiliki black belt Six Sigma, berapa persen karyawan yang sudah dilatih just in time dan activity based costing. Kemudian untuk continuous improvement, berapa banyak suggestion system yang sudah diterapkan di dalam organisasi, kemudian berapa banyak proses-proses
improvement baru yang sudah dihasilkan. Demikian beberapa contoh KPI dari strategic objective terkait dengan strategi map operating management processes. Sampai di sini para sahabat pembahasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi saya selanjutnya. Salam sehat selalu.